Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat siang pemirsa, kami hadirkan informasi terkini seputar mudik. Jadi untuk Anda yang bersiap-siap untuk mudik mungkin bisa memanfaatkan informasi yang akan kami berikan agar mudik Anda lebih aman begitu ya. Nah, kembali hadir untuk tahun ini Monitor Mudik 2025 untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim kami di lapangan. Pada 6 hari jelang Lebaran 2025, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung dan di ruas tol Cikopo Palimanan masih terpantau landai. Belum terlihat peningkatan kendaraan yang mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Ica Ervina dari gerbang tol Kalikangkung Semarang dan Arneta Butar-Butar di Cikopo Palimanan. Selamat siang rekan-rekan. Saya akan ke Tasya Arneta terlebih dahulu. Bagaimana kondisi di sana siang hari ini? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Untuk kondisi lalu lintas di area tol Cipali Palimanan, maksudnya Cikopo Palimanan ataupun di gerbang tol Cipali ini masih terpantau landai, artinya belum ada peningkatan kendaraan yang secara signifikan yang mengakibatkan kepadatan di area tol Cipali. Namun memang meskipun demikian di sejumlah rest area seperti di 133A dan juga di rest area 166A ini sudah mulai terlihat pemudik dengan adanya kendaraan dengan bagasi di atas atap seperti itu dan juga bus akap. Dan memang hingga pukul 12 siang hari ini terdapat peningkatan kendaraan meskipun tidak signifikan, yakni sebanyak sekitar 16,9 ribu kendaraan atau kalau dipersenkan yakni meningkat 17,1% kalau dibandingkan dengan hari yang kemarin dengan di pukul yang sama. Dan selain itu juga untuk arah sebaliknya ataupun dari arah Cirebon menuju ke Jakarta ini sebanyak 9,4 ribu kendaraan yang melintasi tol Cipali dan secara keseluruhan memang ada peningkatan sebesar 8,4% dan memang diprediksi ini puncak arus mudik akan jatuh di tanggal 28 Maret nanti dan oleh karena itu sebelumnya Korlantas juga telah menyiagakan rekayasa lalu lintas seperti one way yang akan dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 414 tol Semarang Batang, artinya di tol Cipali ataupun Cikopo Palimanan ini yakni dimulai dari kilometer 72 sampai 188 juga akan menyesuaikan sesuai dengan kebijakan arah tersebut. Dan selain itu juga selain skema one way, skema ganjil genap juga turut akan disiagakan. Dan selain itu memang skema one way ini akan mulai diterapkan pada pada Kamis 27 Maret pukul 2 siang sampai dengan Sabtu di 29 Maret pukul 12 malam. Selain itu untuk skema ganjil genap juga akan mulai berlaku pada hari Kamis di tanggal 27 Maret pukul 2 siang sampai dengan Minggu di 30 Maret pukul 24.00 malam. Demikian Anggi. Baik, dari Arneta Butar-Butar kita akan bergeser kali ini ke Semarang. Pemirsa, ada Ica Ervina di gerbang tol Kalikangkung. Ica, siang hari ini bagaimana pantauan Anda di sana? Ya Anggi dan juga pemirsa, untuk arus lalu lintas di tol Trans Jawa atau di gerbang tol Kalikangkung ini dari arah Jakarta menuju Semarang ini masih terpantau landai. Dari pagi tadi pukul 6 waktu Indonesia Barat data yang kami dapatkan dari Jasa Marga Tol Semarang Batang ini hingga siang tadi data di 12 waktu Indonesia Barat jam 12 waktu Indonesia Barat ini ada 6.732 kendaraan yang keluar dari arah Jakarta menuju Semarang. Namun jika sebaliknya dari arah Semarang menuju Jakarta ini ada sekitar 4.320. Ini di mana jika dikategorikan menurut pihak kepolisian daerah Jawa Tengah ini masih dikategorikan aman, masih terkendali karena untuk kategori waspada ini ada sekitar 3.500 kendaraan yang melintas di jalur gerbang tol Kalikangkung selama 3 jam berturut-turut. Ini pihak kepolisian baru menentukan bahwa dikategorikan waspada. Selain itu jika dilihat dari gerbang gardu tol pada siang hari ini ada dibuka 7 gerbang gardu tol dari arah Jakarta menuju Semarang. Jika sebaliknya dari arah Semarang menuju Jakarta ini ada 4 gardu tol yang dibuka. Sementara dari pantauan kami ini tadi kendaraan pribadi kemudian bus yang mengangkut para pemudik ini sudah mulai keluar dari arah Jakarta menuju Semarang. Selain itu informasi yang kami dapatkan bahwa untuk para pengemudi ini
dipastikan harus mengisi saldo e-tol ya, karena mengingat pada 2 hari kemarin ini di tol Pejagan Jawa Tengah ini ada antrian panjang, cukup panjang. Ini dikarenakan ada salah satu pemudik yang yang kekurangan saldo e-tolnya sehingga mengakibatkan antrian panjang. Selain itu juga tadi dari pemerintah Kota Semarang, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini juga tadi memantau langsung di gerbang tol Kali Kangkung dengan stakeholder lainnya untuk memastikan berjalan lancar untuk jalur di gerbang tol Kali Kangkung. Selain itu jika dilihat dari data sebelumnya pada 24 Maret ini sudah mulai mengalami peningkatan dari sore hari menuju malam hari. Secara total ini kemarin sudah ada sekitar 19.800 kendaraan yang melintas yang keluar dari arah Jakarta menuju Semarang. Sementara jika jalur sebaliknya dari Semarang ke Jakarta ini total kemarin ada 14.000 kendaraan yang masuk dari Semarang ke Jakarta. Kemudian informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, ini puncak arus mudik diperkirakan sekitar tanggal 28 hingga 30 Maret 2024. Namun hal itu bisa juga terjadi pada 26 atau 27 mengingat kita dikategorikannya adalah dari volume kendaraan yang keluar dari arah Jakarta menuju Semarang itu dikategorikannya dari angka 3.500 kendaraan yang keluar selama 3 jam berturut-turut. Ini baru akan dilakukan rekayasa lalu lintas oleh pihaknya atau dilakukan one way. Selain itu pihak kepolisian juga mengingatkan terkait dengan para pemudik untuk selalu menjaga kesehatan. Kemudian selain itu jika kantuk atau misalnya dalam keadaan ngantuk, maksud kami ini harus segera istirahat di area setempat. Selain itu informasi yang kami dapatkan ini belum terjadi lonjakan, masih aman terkendali. Dan sementara itu informasi yang kami dapatkan juga untuk rest area yang ada di sekitar tol Trans Jawa ini sudah disiapkan untuk bagi para pemudik yang akan melalui atau yang akan melintas tol Trans Jawa dari Jakarta menuju Semarang maupun dari Semarang ke Jakarta. Sementara itu kami akan terus melakukan pemantauan di gerbang tol Kali Kangkung untuk memastikan untuk menginformasikan kepada Anda pemirsa. Dan informasi yang kami dapatkan juga terkait dengan angka atau data volume kendaraan ini masih belum terlihat signifikan. Untuk per jamnya ini masih sekitar 1.000 kendaraan per jamnya dan masih dikategorikan aman. Mengingat dari pagi tadi hingga siang hari ini, pagi tadi ada sekitar 900 kendaraan, kemudian pada siang hari ini sudah di total ada sekitar 6.732 kendaraan dari arah Jakarta menuju atau keluar dari gerbang tol Kali Kangkung ke arah Semarang. Anggi. Baik, Ica Ervina melaporkan dari gerbang tol Kali Kangkung dan sebelumnya ada rekan Arnita Butar-Butar melaporkan dari Cikatama. Terima kasih. Saya berada di Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Jadi titik ini merupakan titik arus mudik bagi pemudik yang membawa motor, baik itu ke Jawa Barat ataupun ke Jawa Tengah. Nah, titik saya ini juga pun di belakang ada pos pengamanan Idul Fitri 2025 yang dibangun oleh Polres Metropolitan Jakarta Timur bersama dengan Polsek Duren Sawit yang sudah ada nih sejak tanggal 20 Maret 2025. Jadi setiap pemudik yang membawa motor bisa menepi ke sini untuk beristirahat sejenak. Saya pun juga udah melihat nih banyak motor yang menepi dan ini mungkin salah satunya saya akan coba tanya-tanya dulu ya. Permisi Pak, dengan siapa namanya? Ya Mbak, saya Rafli Mbak. Oke Pak Rafli, ini mau mudik atau bagaimana dan ke arah mana nih Pak? Saya mau mudik ke arah Pekalongan Mbak. Oke, ke arah Pekalongan dari mana ini Pak? Dari arah Rawamangun saya tadi. Oke, Rawamangun berhenti di Pangkalan Jati, berarti sama-sama masih Jakarta Timur lah ya Pak. Ini nanti perjalanan berapa lama Pak? Kurang lebih 8 jam perjalanan Mbak. 8 jam, berarti ini udah dicek nih Pak, karena kan perjalanan jauh motornya sudah dicek ya? Sudah dicek Pak. Sudah aman semua. Oke, ini kan 8 jam lumayan juga waktu perjalanan, bisa sampai malam mungkin nanti. Bawa asupan apa saja Pak untuk di jalan? Kemungkinan untuk siang ini kan saya lagi berpuasa Mbak, tapi untuk malam sih saya sudah menyiapkan untuk perjalanan malam itu ada permen Mbak. Ada permen? Ya, ada permen super Mbak. Iya. Kenapa Bapak membawa permen ini nih Pak?
Ini permen asem, Mbak. Jadi kalau perjalanan itu supaya biar nggak ngantuk, Mbak. Oke, Iya. jadi misalnya udah malam di jalan bisa menepi makan permen supaya segar ya. Siap, Mbak. Benar. Oke, baik. Karena Bapak membawa permen Super Zuper, ada bantuan untuk mudik dari Super Zuper Melekya Jreng langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih juga permen Super Zuper dan Metro TV. Baik, terima kasih banyak Pak Rafli, hati-hati di jalan ya, naik motornya supaya tetap segar, jangan mengantuk. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi pemudik yang membawa motor pun bisa nih menepi ya di Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Nah, pemirsa, guna memberikan kenyamanan pada pemudik sepeda motor yang memasuki wilayah Jawa Tengah, pemudik diangkut menggunakan bus, sedangkan untuk sepeda motornya diangkut menggunakan truk. Selain itu, pemudik juga mendapatkan fasilitas istirahat dan pengecekan kesehatan di posko mudik Polrestabes Semarang. Mudik gratis yang dikemas dalam program Vale Ride ini merupakan kebijakan dari Kapolda Jateng untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pemudik saat menempuh perjalanan menuju kota tujuan. Para pemudik sepeda motor yang mengikuti program pengangkutan kendaraan menggunakan truk ini mengaku mendapatkan banyak manfaat. Selain memangkas biaya bahan bakar, pemudik juga beristirahat selama 3 hingga 4 jam dengan menumpang bus milik Polri. Program pemberian tumpangan gratis sepeda motor serta pengendalinya ini akan dilakukan mulai tanggal 24 hingga 30 Maret dengan rencana 1 hari 3 shift yang dimulai siang, sore, serta malam hari. Ikut Vale ini? Saya sebenarnya nggak tahu Pak, cuma saya terkejut pas ada penyetopan, kirain saya itu saya ditilang. Terus? Tapi pas ditawarin ini, ya alhamdulillah daripada saya Capek. iya bisa istirahat di mobil. Biasanya berapa lama Pak kalau naik motor? Ya kalau naik motor sekitar 4-5 jam. 4 lebih malah. Dua kita tampung, kemudian kita arahkan untuk naik bis Polri, kemudian sepeda motornya kita angkut dengan menggunakan truk. Kemudian kita kawal masuk ke jalur tol dan kita finishkan di Polrestabes Semarang. Alhamdulillah hari ini ada 21 sepeda motor yang kita angkut dari para pemudik dan alhamdulillah juga responnya cukup bagus, masyarakat juga pemudik sangat berterima kasih dan terasa bermanfaat sekali untuk aktivitas kegiatan mudik yang memang membutuhkan tenaga dan juga biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya program Vale Ride ini bisa memangkas biaya yang digunakan oleh para pemudik kendaraan roda 2 dan juga bisa menghemat tenaga. Baik pemirsa, perbarui terus informasi seputar mudik dalam Monitor Mudik Metro TV. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menentukan waktu mudik dan jalur yang aman. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV. Mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.